Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fansyah dengan NIM 240512040999. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu analisis hubungan faktor sosial terhadap tingkat kecemasan sosial menggunakan regresi linear berganda. Analisis ini dilakukan dengan dataset social anxiety yang saya dapatkan dari Kaggle dengan pendekatan kuantitatif berbasis data. Kecemasan sosial merupakan salah satu permasalahan psikologis yang sering terjadi di masyarakat modern. Faktor-faktor seperti usia, pola tidur, konsumsi kafein, serta kebiasaan minum alkohol merupakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kecemasan seseorang. Analisis data menjadi pendekatan yang efektif untuk memahami hubungan antara faktor-faktor tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode multiple linear regression atau MLR yang memungkinkan analisis hubungan antara satu variabel dependent, yaitu tingkat kecemasan sosial, dengan beberapa variabel independen secara bersamaan. Melalui metode ini dapat diidentifikasi faktor mana yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap tingkat kecemasan sosial individu. Dataset yang digunakan yang saya dapatkan dari Kaggle. Dataset ini saya pilih karena berisi data kuantitatif yang relevan dengan analisis faktor sosial dan psikologi individu. Selain itu, data ini telah terstruktur dengan baik sehingga dapat langsung digunakan untuk penerapan MLR. Ya. Dataset ini berisi banyak data, tetapi setelah saya sortir hanya terdapat 40 data unik dan ada tiga yang ganda atau duplikat. Di sini saya mengambil 4 variabel independen utama, yaitu umur, waktu tidur, konsumsi kafein, dan konsumsi alkohol. Dan serta variabel dependennya yaitu tingkat kecemasan atau anxiety. Keempat variabel tersebut berfungsi sebagai variabel independen, sedangkan yang anxiety ini sebagai variabel dependent. Seluruh data berbentuk kuantitatif sehingga memungkinkan analisis matematis menggunakan metode regresi. Langkah berikutnya adalah menentukan koefisien regresinya. Koefisien ini menunjukkan besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap tingkat kecemasan sosial. Perhitungan dilakukan menggunakan fungsi Linus pada spreadsheet untuk memperoleh nilai slope dan intercept. Jika melakukan perhitungan secara manual, dapat melakukan metode normal equation atau melakukan metode elimination Gauss. Setelah koefisien diperoleh, dilakukan perhitungan nilai Y-pred, yaitu hasil prediksi tingkat kecemasan sosial berdasarkan mode regresi yang telah dibangun. Untuk mengevaluasi akurasi model digunakan 3 ukuran utama, yaitu mean square error atau MSE, root mean square error atau RMSE, dan mean absolute percentage error atau MAPE. MSE digunakan untuk mengukur rata-rata kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi. RMSE menunjukkan besarnya kesalahan dan satuan data asli, sedangkan MAPE menunjukkan rata-rata persentase kesalahan prediksi terhadap nilai aktual. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai MSE sebesar 1,9838, RMSE sebesar 1,4085, dan MAPE sebesar 46,95%. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa model memiliki tingkat akurasi yang cukup baik dalam menggambarkan pola hubungan antar variabel-variabel ini. Analisa menggunakan Octave. Selanjutnya, perhitungan dilakukan menggunakan software Octave atau bisa juga menggunakan MATLAB untuk verifikasi hasil dari spreadsheet. Octave digunakan karena mampu menyelesaikan metode multiple regresi dengan efisien, yaitu menggunakan metode Gauss atau normal equation. Dari hasil perhitungan Octave diperoleh persamaan Y sama dengan 11,3931 dikurang 0,0
0,06004x1 dikurang 0,8569x2 tambah 0,0019x3 dikurang 0,0059x4. Koefisien tersebut menunjukkan bahwa usia, jam tidur, dan konsumsi alkohol memiliki pengaruh negatif terhadap kecemasan sosial, sedangkan konsumsi kafein mempengaruhi secara positif meskipun relatif kecil. Bisa dilihat di sini hasil perhitungannya, rumusnya, dan di sini ada hasil secara singkat hasil dari perhitungan oktav. Terus ada contoh jika umurnya 30, waktu tidurnya selama 7 jam, kafein intake-nya 200, dan konsumsi alkoholnya adalah 10. Didapatkan tingkat kecemasan 3,8 yang terhitung cukup rendah. Selanjutnya di sini adalah grafik, ada grafik perbandingan dan grafik hubungan di sini. Grafik pertama menunjukkan hubungan antara nilai aktual dan nilai prediksi. Di sini kita bisa lihat ada titik-titik yang menunjukkan perbedaannya. Di sini yang biru ada nilai aktual dan yang merah dan nilai prediksi. Sementara itu di sini grafik kedua menunjukkan perbedaan nilai aktual dan prediksi berdasarkan urutan data. Grafik ini menunjukkan bahwa model mampu menangkap pola data dengan cukup stabil, walaupun masih terdapat beberapa variasi kecil pada beberapa titik data. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan metode MLR berhasil digunakan memodelkan hubungan antara faktor sosial dengan gaya hidup terhadap tingkat kecemasan sosial. Nilai MSE dan RMSE yang relatif rendah menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik. Faktor yang paling mempengaruhi terhadap tingkat kecemasan adalah jam tidur dengan arah pengaruh negatif. Penggunaan oktav atau MATLAB terbukti efektif dalam mempercepat proses perhitungan dan akurasi yang tinggi dan meningkatkan hasil yang baik. Dengan demikian, penerapan metode regresi linear berganda atau MLR dapat menjadi pendekatan yang relevan dan menganalisis data psikologis berbasis kuantitatif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kecemasan sosial menggunakan metode linear regresi berganda atau multiple linear regression. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.